Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak Budi Jaya Putra SDHI MH, selaku dosen pengampu ilmu dakwah dan teman-teman kelas A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan ini. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Febriana yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Berikut ini adalah anggota kelompok saya, yaitu Agustin Rina Anifah dengan NIM 19.131, Salwa Yudantama dengan NIM 19.132, Rizka Atik Nur dengan NIM. Dan teori-teori atau istilah dijelaskan dengan contoh membuat lebih mudah dimengerti. Yang kemudian kesesuaian tema dengan isi materi. Tema yaitu tentang hati sudah sesuai dengan isi materi yang disampaikan. Pengertian dasar iman itu yakin tanpa ragu. Kemudian sumber yang digunakan. Sumber yang digunakan adalah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, di mana diceritakan adanya sekelompok Arab Baduy datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Kami telah beriman." Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya, kesesuaian sumber dengan tema. Tema yang sudah sesuai dengan temanya tentang hati, karena jika iman kita kuat maka kita harus yakin tanpa ada rasa ragu pada semua ketentuan Allah. Adapun kritik untuk objek dakwah, yaitu dalam ceramah ini yang berjudul tentang hati kurang bisa diterima cara penyampaiannya, atau cara penyampaian tersebut lebih ke orang tua sebagai sasarannya, bukan kepada kaum milenial. Adapun saran untuk objek dakwah yaitu menerima dakwah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya akan dibacakan teman saya Agis. Baik, selanjutnya adalah asesmen lapangan. Penentuan objek dakwah yang dituju adalah remaja. Masalah yang akan dibahas yaitu mengenai kurangnya minat remaja dalam mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Pemilihan masalah ini dikarenakan banyaknya tantangan untuk para remaja terkait perihal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah untuk membentengi diri. Hal yang melatar belakang masalah ini adalah kenakalan remaja yang terlalu menyimpang dengan ajaran agama Islam. Adapun faktor yang mempengaruhi persoalan agama dalam remaja antara lain pertumbuhan pikiran, perasaan, pertimbangan sosial, moral, sikap, minat, dan juga ibadah. Terdapat 3 unsur yang bisa menjadi kekuatan penyelesaian masalah, yaitu dengan mengubah metode penyampaian, mengadakan kegiatan keagamaan, dan melibatkan figur yang berpengaruh terhadap remaja. Rencana penyelesaian masalah yang akan dilakukan yaitu memberikan ceramah, melakukan kegiatan outbound, dan juga penayangan film. Yang slide selanjutnya akan dibacakan teman saya Lia. Mengapa memilih rencana tersebut? Karena rencana yang bervariasi akan mudah menarik perhatian para remaja menjadi hidup, lebih berinovatif, dan berikut tujuan yang ditargetkan. Antusiasme akan meningkat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang pertama, menjadi proses pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, pemahaman remaja meningkat baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, menjadikan perilaku remaja lebih baik. Yang keempat, agar remaja memperoleh pemahaman yang jelas tentang materi. Yang kelima, untuk membantu remaja memahami generalisasi. Dan yang terakhir, untuk membantu remaja dalam mengapresiasi. Selanjutnya, problem solving sebagai strategi dakwah. Problem solving pada umumnya dapat diartikan sebagai pemecahan permasalahan, namun memiliki arti begitu dalam, yakni sebagai aktivitas yang mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyelesaikan berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi pada masalah tersebut. Ada 3 dimensi pemecahan masalah menurut Robert Belli.
merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang. Yang pertama, memastikan apakah masalah itu benar-benar sebuah masalah. Yang kedua, terdapat beberapa alamat pertanyaan. Yang ketiga, pemecahan masalah memiliki beberapa alternatif penyelesaian, sementara pertanyaan sederhana pada umumnya memerlukan sesuatu penyelesaian yang pasti. Selanjutnya, dari dimensi di atas, menurut Robert Guibelli mengenai pemecahan masalah dapat kita kaitkan dengan strategi dakwah, memulai mengenal dan mencari tahu apa permasalahan mat'u di kalangan remaja. Maka dari itu perlu seorang dai mengenal dan mendalami pada setiap permasalahan yang dialami remaja. Selanjutnya, para dai akan memberikan jalan alternatif atau solusi sesuai tuntunan dari Al-Quran dan hadis agar para remaja dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama pada permasalahan yang mereka hadapi. Contoh permasalahan dan penyelesaian kasus pada remaja masa kini, para remaja memiliki rasa kurang tertarik dengan adanya acara pengajian yang umumnya hanya berdakwah di atas mimbar ataupun di atas panggung saja. Karena adanya perkembangan teknologi sehingga mereka lebih tertarik dengan media sosial. Untuk mencapai tujuan keberhasilan dakwah, dai juga harus menguasai materi, metode, media, dan psikologi mat'u yang dihadapi. Pada kasus ini yang perlu diperhatikan khususnya psikologi mat'u, karena yang dihadapi adalah remaja dai sebisa mungkin harus memberikan penyampaian dakwah yang menarik dan tidak membosankan dengan menggunakan sarana media sosial. Yang paling penting ketika berdakwah adalah tidak membicarakan perbedaan. Ada baiknya dai cukup membicarakan kesamaan yang ada antara dai dan mat'u guna menghindari ketersinggungan mat'u dan meminimalisir penolakan. Terima kasih. Selanjutnya akan Baik, saya tutup ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat nanti slide-nya, Mbak. Slide-nya tadi di atas, agak ke atas tadi tentang terkait dengan ya, tentang rencana. Ya, di atas lagi. Ya, mana rencananya tadi? Di bawah-bawahnya. Tadi ada rencananya menarik sekali ya. Teman-teman tadi buat ada, ya di situ. Ya, di atas tadi, Mbak. Ke atas dikit lagi. Tadi ada 3 hal yang akan teman-teman lakukan ya, di situ stop. Ya, yang pertama itu bagaimana bisa menarik minat remaja untuk ya mau tertarik mengikuti pengajian-pengajian yang ada ya terkait dengan kenakalan remaja yang terlalu menyimpang dengan ajaran Islam. Jadi bagaimana mereka tertarik dengan dunia Islam. Ini ada yang menarik nih dari teman-teman kelompok 2 ya. Yang pertama itu mengubah metode penyampaian, mengadakan kegiatan keagamaan dan melibatkan figur yang berpengaruh. Nah, ini menarik ya. Figur yang berpengaruh, kemudian penyelesaian masalah yang dilakukan yaitu memberikan ceramah, sekaligus ada outbound dan penayangan film. Nah, ini menarik. Maka kelompok 2 nanti perencana dakwahnya bagaimana membuat sebuah kegiatan yang isinya itu ada ceramah, ada outbound dan ada penayangan film. Kira-kira mau dibuat bentuk seperti apa itu? Kira-kira kelompok 2 proposalnya. Bisa misalnya acara outbound sekaligus ada pemutaran film ya dan ceramah. Kira-kira kegiatan menarik apa nih misalnya teman-teman kelompok 2? Ada nggak idenya untuk menyatukan 3 unsur tadi? Figur yang menarik, kemudian ada ceramahnya ya, kemudian ada outbound, kemudian ada penayangan film. Kira-kira kegiatan apa?
kelompok 2? Mungkin kayak penayangan film ya Pak? Ya, jadi satu kegiatan tapi menampilkan unsur-unsur tadi tuh. Ada figur penceramah yang menarik, juga ada outbound-nya, juga ada penayangan film. Nah, kira-kira kegiatannya seperti apa? Ini kalau saya lihat kegiatannya tidak bisa seperti di masjid ya, tapi bisa menarik. Mungkin mereka ada rihlah dakwah atau kira-kira seperti apalah misalnya. Dakwah camp atau bahasa yang mereka menyukai. Kegiatannya itu di luar masjid bahasanya itu. Kira-kira punya proposal kegiatan apa nih yang menarik kelompok 2? Untuk menyatukan antara ceramah, outbound, dan penayangan film. Mungkin nanti kegiatannya outbound dulu, sudah outbound penayangan film, ya kan? Kemudian ada tausiahnya. Nah, kira-kira kegiatannya dalam bentuk apa tuh? Kira-kira Mungkin kayak kegiatan pesantren kilat gitu Pak. pesantren kilat. Kira-kira untuk anak zaman sekarang tertarik nggak dengan kata pesantren? Ya modelnya pesantren kilat, tapi bahasanya jangan pesantren. Apa kira-kira yang menarik? Ada nggak? Atau kayak kegiatan camping gitu Pak? Bisa, tapi dikasih judul yang menarik ya. Apa bahasanya? Monggo nanti teman-teman buat sebuah proposal yang menyatukan ada ceramah, ada outbound, ada penayangan film, ya, diatur betul waktunya seperti apa dalam proposal tersebut. Kemudian tokohnya siapa yang menarik ya. Oke, terima kasih kelompok 2 ya, udah bagus. Oke, silakan kelompok 3 teman-teman ya. Nanti dilanjutkan dengan kelompok 3. Terima kasih.